Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda yang soleh dan soleha? Semoga diberikan kesehatan selalu ya. Sekarang kita akan belajar tema 3, subtema 3. Ayo cintai lingkungan. Pembelajaran 1. Tumbuhan dan hewan dapat terus memberikan manfaat jika terawat dengan baik. Sayangnya, tidak semua orang memperhatikan hal ini. Silakan Ananda baca wacana berikut ya. Perjalanan ke desa. Saat liburan, Dayu, Udin, Siti, Lani, Beni, dan Edo bersepeda menyusuri jalan di sekitar sekolah. Tanpa disadari, mereka sampai di daerah pedesaan. Pohon-pohon menjulang bagai deretan raksasa berjajar. Ada pohon mahoni, pohon asem, dan pohon mangga. Pemandangan yang sangat indah. Di ujung jalan mereka berjumpa seorang tua, Pak Jajak namanya. Ia mengumpulkan daun-daun kering ke dalam karung dan akan membawanya pulang. "Untuk apa daun-daun kering itu, Pak?" tanya Dayu. "Untuk membuatan pupuk kompos. Ayo ikuti Bapak ke kebun," jawab Pak Jajak. Pak Jajak mengajak Dayu dan teman-teman berkunjung ke kebunnya. Di sana Pak Jajak memelihara berbagai hewan ternak seperti ayam, bebek, kambing, dan sapi. Ia juga memelihara kerbau untuk membajak sawah. Pak Jajak bercerita bahwa daun itu bahan campuran untuk membuat pupuk. Caranya, sampah daun kering itu dicampur dengan kotoran hewan ternak, ditumpuk dan didiamkan sekitar 2 bulan. Campuran itu akan hancur menjadi pupuk alam yang disebut kompos. Pupuk kompos ini disukai petani karena murah, mudah dibuat, dan sangat baik untuk meningkatkan hasil panen, jelas Pak Jajak. Nah Ananda, apa yang dilakukan oleh Pak Jajak adalah upaya agar lingkungan tetap terjaga sehingga sumber daya alam bisa tetap seimbang. Kebun Pak Jajak subur, panen padi melimpah, hewan ternaknya sehat dan gemuk. Hampir setiap hari Pak Jajak mampu menjual telur dan susu sapi. Sebagian hasil susunya diolah menjadi yogurt yang enak dan lebih mahal harganya. Semua keberhasilan itu adalah hasil kerja keras Pak Jajak merawat tumbuhan dan hewan ternaknya. Nah Ananda, ayo amati gambar berikut. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan tanaman dan hewan yang terawat. Berikan tanda centang untuk tumbuhan dan hewan yang terawat. Dan berikan tanda silang untuk hewan atau tumbuhan yang tidak terawat ya. Nah, di sini adalah ciri-ciri tumbuhan yang terawat. Yang pertama, tumbuh dengan subur. Yang kedua, berukuran normal atau tidak kerdil. Yang ketiga, daunnya rimbun dengan warna cerah dan tidak kusam. Yang terakhir, dapat berbunga atau berbuah. Berikut adalah ciri-ciri hewan yang terawat. Tumbuh dengan sehat. Yang kedua, kulit bersih, tidak ada luka dan kutu. Yang ketiga, bulu atau rambut bersih. Yang terakhir, tidak bau. Berikut adalah ciri-ciri tumbuhan yang tidak terawat. Yang pertama, batang atau daunnya layu. Yang kedua, daun berwarna kekuningan atau kecoklatan. Yang ketiga, dipenuhi oleh banyak hama.
Yang terakhir, tidak subur pertumbuhannya. Berikut adalah ciri-ciri hewan yang tidak terawat. Yang pertama, malas bergerak. Yang kedua, banyak kutu di tubuhnya. Yang ketiga, bulunya kotor. Dan yang terakhir adalah baunya tidak sedap. Bagaimana sikapmu jika menemukan tumbuhan dan hewan yang tidak terawat? Yaitu, yang pertama, sikap kita adalah merawat tumbuhan tersebut dengan baik, memberikan tumbuhan tersebut pupuk, menyiram tumbuhan atau tanaman tersebut setiap hari, menjaga dari serangan hama atau serangga pengganggu. Untuk hewan, kita merawatnya yaitu saya akan merawatnya dengan baik, memberi makan, minum, memberinya tempat atau kandang yang layak. Sikap perbuatan di atas adalah salah satu cara peduli lingkungan yang harus senantiasa ditumbuhkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku peduli lingkungan tersebut merupakan wujud rasa syukur atas nikmat Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus wujud sikap sebagai manusia yang beradab dan teladan bagi lingkungannya. Apa yang menyebabkan tumbuhan dan hewan menjadi terawat dan tidak terawat? Ceritakan pula akibat kondisi tersebut terhadap manusia. Hewan dan tumbuhan menjadi terawat dikarenakan manusia yang merawat hewan atau tumbuhan tersebut sangat peduli dengan hewan dan tumbuhan. Mereka sadar akan kewajiban dan haknya terhadap hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan menjadi tidak terawat disebabkan oleh manusia yang tidak peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Mereka sibuk dengan aktivitas masing-masing sehingga lupa kewajiban terhadap lingkungan. Akibat hewan dan tumbuhan yang tidak terawat dapat mengakibatkan kematian tumbuhan atau hewan tersebut. Sehingga jika hewan dan tumbuhan tersebut banyak yang mati, maka lama-kelamaan akan mengakibatkan terganggunya keseimbangan ekosistem yang ada. Nah, Ananda, kamu dan temanmu sudah mencoba untuk menjaga lingkungan. Terapkanlah semangat cinta lingkungan di lingkungan rumahmu ya. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah kita jadi tahu bahwa kita wajib mencintai dan merawat tumbuhan, hewan, dan lingkungan di sekitar kita. Karena semua itu merupakan wujud syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekian pembelajaran yang dapat Bapak sampaikan. Tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Tetap jaga kesehatan selalu di rumah. Bapak akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.